Semua bisa menggapai impian mereka. Gak ada yang gak mungkin, gak bisa. Kita gak ada alasan, oh kita sekolahnya rendah. Nggak, bukan alasan. Kita lahir dari keluarga gak mampu, bukan alasan. Kita gak punya skill kayak mereka, itu bukan alasan. Tapi kalau kita mau belajar, mau cari ilmu terus, mau bekerja yang giat, kita bisa menjadikan cibiran, segala macam itu menjadi tepuk tangan. Kita kalau mau sukses, harus capek dulu, Mas. Capek itu adalah pembelajaran kita untuk bisa melewati segala proses. Kalau kita mau capek, harus capek, ya insya Allah kita bisa meraih kesuksesan kita. Bibir kita nggak boleh dolak-dalik. Dolak-dalik itu artinya gini, sebentar ngomong A, sebentar ngomong B, nggak sama. Jangan sembarangan sesumbar janji. Jangan ngomong janji sana, janji sini. Karena omongan kita yang menentukan kita bisa dipercaya orang atau enggak. Kalau kita mau dipercaya, kita harus bisa menjaga perkataan kita. Kita harus bisa dipegang omongan kita. Dan kita harus bisa menjaga rahasia. Apa yang Anda yakini, jalankan. Saya yakin Anda pasti sukses. Ya, jadi dengar apa kata hati Anda, bukan dengar apa kata orang. Saya ulangi, dengar apa kata hati Anda. Dengar apa yang Anda yakini. Niscaya Anda akan berhasil. Kalau Anda dengar terus apa kata orang, sulit. Ya, setiap orang pasti beda pendapat. Minta pendapat boleh, tapi tidak selalu setiap kata orang harus Anda ikuti. Anda akan bingung. Ada filosofi saya, gengsi makan biaya. Kalau ini gengsi akhirnya tidak punya biaya, kalau malu. Benar kan? Gengsi itu makan biaya. Jadi buat apa kita malu-malu atau gengsi? Selama kita nggak mencuri, selama kita nggak menipu, kenapa harus? Kalau kamu mau hidup kamu di luar zona nyaman, jadilah manusia mandiri. Kuncinya itu. Entrepreneur itu manusia mandiri. Hidupnya tidak tergantung orang. Ya, tapi kalau kamu nggak punya jiwa mandiri, ya susah. Jadi bangun dulu mentalitas itu. Setelah jiwa mandirinya ada, masuklah zona 2, yaitu risk taker kan. Harus berani ngambil risiko, tapi terkalkulasi. Lain-lain mengikuti. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa kebal ketika maut menjemput. Tapi dengan seizin Tuhanlah, kita bisa tetap hidup dan diselamatkan dan diluputkan. Bukankah harta sudah tidak bisa lagi jadi tempat perlindungan? Jadi saat beban kehidupan menekan kita ke bawah, nikmati, jangan dilawan. Biarkan hidup kita ditekan terus, kalau perlu sampai rata dengan tanah. Kenapa? Supaya ada kekuatan energi balik yang membuat kita melompat, melenting lebih tinggi lagi. Gitu kan dia? Nah. Pendapatan orang sukses tidak tergantung dari satu penghasilan. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau penghasilan lu masih dari satu penghasilan, misalnya lu kerja di kantor, penghasilan lu hanya dari kantor itu doang, artinya Anda tidak bisa jadi orang kaya. Oh, tapi direktur bank tertentu gajinya besar sekali. Ya, tapi kalau dia udah jadi direktur dengan gaji besar sekali, pasti dia punya bisnis lain juga dari penghasilan yang dia. Menjadi kaya adalah impian dari setiap orang. Berbagai cara dilakukan. Ada yang bekerja siang malam, ada yang profesional, ada yang bisnis, ada yang investasi, atau ada yang kuadran kiri, ada yang kuadran kanan. Jika ditanya, jelas yang membuat orang banyak kaya adalah karena kuadran kanan. Mereka punya bisnis atau penghasilan di luar gaji, atau punya investasi, atau keduanya, bisnis dan investasi. Sebut saja nama yang kita kenal, Jeff Bezos, Sandiaga Uno, dan banyak lagi yang dulunya juga profesional, bahkan kerja di McDonald's, dan sekarang mereka kaya di kuadran kanan. Tapi tidak semua kuadran kanan kaya loh ya. Banyak orang yang bisnis gak kaya-kaya. Ada juga orang yang investasi tapi rugi terus. Apa sih yang salah? Pertama, caranya. Kedua, kendaraannya, sistem yang berjalan. Kalau saat ini kita buat usaha warteg, walau di lokasi strategis sekalipun, 99% usahanya pasti gagal. Coba. Tetaplah sederhana. Kenapa? Karena ketika kamu sederhana, pasti kamu akan peka. Ya, setuju. Dan tetaplah berbudaya dalam artian cara berpikir segala macam.
Karena ketika kamu berbudaya, maka kamu akan harmoni. Jalani hidup ini, berjuang dan yakin bahwa kita bisa. Dari mimpi dulu, begitu mimpi, baru kita mempunyai motivasi. Yang kedua adalah kita harus punya motivasi untuk mencapai mimpi itu. Ketika sudah punya mimpi, lalu punya motivasi, sehingga kita tergerakkan. Apapun hasilnya yang didapatkan, entah itu tercapai atau tidak, entah itu sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan, tapi itu adalah hasil yang sudah kita dapatkan dari berjuang. Maka hargailah perjuangan kita. Kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita bersyukur karena kita sudah berjuang mendapatkan itu. Gue ada filosofi. Orang kaya berutang untuk bisnis, di mana hasilnya dibayar dari hasil bisnisnya. Angsuran dibayar dari hasil bisnisnya. Itu orang kaya. Orang kelas menengah berhutang untuk gaya hidup, di mana angsurannya dibayar dari penghasilannya. Orang miskin berutang untuk bayar hutang. Kalau mimpi kamu nggak bikin kamu takut, itu artinya mimpinya nggak cukup besar. Dan saya juga ingat Sultan Syahrir pernah bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Kalau masa tua Anda penuh tekanan, berarti masa mudanya kebanyakan gaya. Boleh kan gaya? Bisa. Caranya bagaimana gaya tanpa tekanan? Pasif income Anda segede gajah, Anda gaya segede kerbau. Maka Anda cerdas secara keuangan. Pengeluaran yang tampaknya konsumtif tapi produktif ada 3. 1 untuk belajar. Begitu Anda dapat pencerahan, hidup Anda berubah bumi dan langit. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang kaya, orang yang hebat. Kelihatannya keluar, tapi kita mendapatkan something yang luar biasa. Yang ketiga, untuk amal. Kelihatannya kita keluar, kita cannot outgive God. Kita menyumbang, kita akan dapat duit lebih banyak. Inilah pelajaran bagaimana cerdas secara keuangan. Jangan kebanyakan gaya dulu. Lebih baik investasi leher ke atas, investasi yang aman menguntungkan. Cari capital gain, cari yang namanya passive income. Passive income-nya tidur dapat duit segini, gaya segini. Hidup tanpa tekanan. Rezeki itu tidak terukur. Misalnya orang kerja, tiap bulan dapat gaji dong. Gaji itu bagian dari rezeki. Itu rezekinya orang karena dia bekerja. Betul. Tetapi apakah dia tidak punya rezeki yang lain? Gaji cuma satu sebagai karyawan. Punya anak. Itu rezeki. Itu rezeki. Sehat rezeki, Sehat, punya rumah rezeki, diundang acara dapat amplop dapat makan, itu rezeki. Kapan datangnya rezeki? Berapa nilainya? Tidak terukur. Harta yang sedikit yang dapat engkau syukuri jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi tidak dapat engkau syukuri. Kenapa kita jadi tidak tenang? Jawabannya adalah karena kita merasa terancam. Terancam jabatannya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu pengerjaan tugasnya, jadi nggak tenang. Terancam batas waktu membayar hutang. Sudah tiba waktunya, duitnya belum ada, jadi nggak tenang. Ya, semua keterancaman itu membuat kita jadi nggak tenang. Kenapa kita jadi nggak tenang ketika terancam? Karena kita bergantung pada sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi kita menggantungkan harapan kepada sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Di mana Allah telah mewahyukan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebenarnya bukan suku Tionghoa yang sukses, melainkan suku perantauan. Suku perantauan punya sifat-sifat yang hampir mirip. Itu rahasianya. Sebetulnya bukan hanya orang perantauan. Kalau Anda tidak merantau juga punya sifat seperti ini, sukses menanti Anda. Nih gitu ya. Jadi ketika seorang perantauan itu biasanya apa? Satu, hemat. Selain hemat, mereka tangguh. Tidak ada pilihan. Begitu tangguhnya, mereka kerja itu sungguh-sungguh. Sampai belajar dari hidup ini berbeda belajar di sekolah. Orang yang belajar dalam kehidupan berbeda dengan orang belajar dalam sekolah. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru terakhir diuji, paham nggak? Kalau kehidupan diuji dulu, setelah itu baru pelajaran, paham? Paham nggak? Jadi ketika kamu jatuh, usaha gagal segala macam, itu adalah pelajaran dari Allah. Ya diuji dulu, disitulah Allah ngasih pelajaran. Makanya sampai sekarang kita sepakat pengalaman adalah guru yang paling bijak.
jari kamu tidak boleh lebih cepat dari otakmu. Artinya sebelum kita ngomong, pikir dulu.